Judul, Susuk Pelakor. Cinta yang diraih lewat jarum, akan dibayar dengan darah. Wulan dan Indri adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak SMA. Mereka tertawa bersama, belajar bersama, bahkan kuliah pun satu kampus, meskipun beda jurusan. Indri ambil sastra, Wulan kuliah di jurusan ekonomi. Persahabatan mereka nyaris sempurna, hingga hadirnya Bima, mahasiswa tampan, pintar, dan penuh wibawa yang diam-diam menaruh hati pada Wulan. Indri juga menyukai Bima. Tapi ia memilih diam, menekan perasaannya demi menjaga persahabatan. Sampai akhirnya, Bima menyatakan cinta pada Wulan. Dan Wulan menerimanya. Sejak itu, Indri mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi hatinya terlalu sesak melihat cinta yang ia pendam kini dimiliki orang terdekat. Setelah lulus, ia memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Alasan klasik, cari kerja. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin lupa. 5 tahun berlalu. Wulan dan Bima kini menikah. Hidup mereka tampak sempurna. Pekerjaan mapan, rumah nyaman, dan rencana memiliki anak dalam waktu dekat. Suatu sore, di sebuah pusat perbelanjaan, Wulan berpapasan dengan seorang wanita mengenakan kacamata hitam dan gaun berwarna ungu tua. Butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa itu adalah Indri. Mereka kaget, namun mencoba menyapa dengan ramah. Indri sudah berubah. Lebih anggun, lebih dewasa, dan ada aura misterius di balik senyumnya. "Aku baru pulang dari Kalimantan," katanya. "Kerja di sana, tapi sekarang sudah balik ke sini." Sejak pertemuan itu, Indri mulai sering datang ke rumah mereka. Awalnya hanya sekadar silaturahmi. Lama-lama, Wulan merasa ada yang aneh. Beberapa minggu setelah Indri intens bertamu, Bima mulai berubah. Ia jadi lebih sering marah-marah, pulang malam, dan lebih pendiam. Ia juga mulai melupakan hal-hal kecil yang biasanya ia perhatikan, seperti kopi kesukaan Wulan, atau hari ulang tahun pernikahan mereka. Wulan mulai curiga. Suatu malam, saat Bima tidur, ia mencoba membuka ponsel suaminya. Tak ada bukti perselingkuhan. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah foto Bima sedang tidur, diambil dari sudut yang tidak ada di dalam rumah mereka. Seolah-olah diambil secara diam-diam, dari balik jendela. Pengirimnya, akun anonim tanpa nama, tapi profilnya hanya memajang satu gambar, jarum emas tertancap di bawah lidah manusia. Keesokan harinya, Wulan mendatangi rumah Indri dengan dalih ingin bersilaturahmi. Tapi dalam hati, ia ingin tahu lebih jauh. Di rumah itu, ia mendapati banyak benda-benda aneh. Kain kuning yang tergantung di belakang pintu. Cermin bulat dengan retakan halus. Dan aroma melati bercampur kemenyan yang menyengat, padahal tidak terlihat dupa menyala. Saat pamit pulang, Wulan menoleh ke arah meja rias Indri. Ia melihat sekilas, ada benda mengilap seperti jarum kecil ditancapkan di daging ayam mentah, bersama rambut panjang yang dikepang. Wulan tak bisa tidur malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat Bima terikat di sebuah ranjang tua, matanya kosong, dan di sekeliling tubuhnya terdapat jarum-jarum emas yang menusuk berbagai titik. Indri berdiri di sampingnya, tersenyum tanpa kelopak mata. Di belakangnya, berdiri bayangan hitam besar, yang hanya berbisik. Cinta ini, tak gratis. Wulan nekat menemui seorang ustaz yang juga dikenal sebagai ahli ruqyah. Dari situ, ia mulai menyelidiki lebih jauh. Ustaz itu berkata, jarum emas, susuk jenis paling tinggi. Bisa membuat seseorang kehilangan kehendak bebas, jadi boneka hidup bagi pemiliknya. Tapi, harus dibayar dengan darah, atau jiwa. Ia juga berkata bahwa susuk semacam itu tidak bisa dibuat sembarangan, melainkan harus melalui dukun yang tinggal jauh di hutan, dan hanya wanita yang berniat mengikat cinta lewat sihir yang biasa datang ke sana. Dan benar. Dari penyelidikan diam-diam ke Kalimantan, Wulan menemukan kabar bahwa seorang wanita muda dari Jawa pernah tinggal di desa terpencil, berhubungan dengan Makwarni, dukun pengasih paling ditakuti di sana. Wanita itu tak lain adalah Indri. Setelah mulai ruqyah rumah, teror semakin menjadi. Bayi tetangga Wulan meninggal mendadak. Seekor kucing ditemukan tergantung di pintu rumah mereka dengan kertas bertuliskan, "Kau ambil cintaku, maka akan kuambil hidupmu." Bima jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan setiap malam mengigau menyebut nama Indri. Pernah suatu malam,
Tubuh Bima melayang beberapa sentimeter dari ranjang, sementara dari tubuhnya keluar benang-benang hitam seperti rambut panjang yang bergerak sendiri. Wulan sudah tak tahan. Ia membakar semua benda pemberian Indri. Tapi teror tak berhenti. Sampai ia nekat mendatangi Indri dan menantangnya. Di hadapan Wulan, Indri tertawa sambil berkata, "Bima bukan milikmu lagi. Ia sudah diikat. Tubuhnya milikmu, tapi jiwanya milikku." Indri membuka bajunya, dan di bawah kulitnya, terlihat puluhan jarum emas tertanam rapi. Ia bahkan menusukkan satu ke lehernya sambil berkata, "Satu jarum untuk satu ingatan yang hilang darimu." Wulan akhirnya meminta bantuan Ustaz dan timnya untuk melakukan ruqyah besar-besaran. Di tengah ritual, tubuh Bima menggeliat hebat, dan di sekeliling rumah terdengar suara tangisan wanita, padahal tak ada siapa-siapa di luar. Malam itu, Bima selamat. Tapi keesokan harinya, kabar duka datang. Indri ditemukan tewas di rumahnya, tubuhnya dipenuhi jarum emas yang meledak keluar dari dalam kulit. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Cinta yang dipaksa, akan kembali menelan pemiliknya." Sejak saat itu, Bima perlahan sembuh, namun ia tak pernah bisa mengingat siapa Indri. Hanya Wulan yang masih menyimpan satu benda di kotak besi di kamarnya. Sebuah jarum emas, hangus, dan berbau darah.